Selamat siang pemirsa, saudara. Mengapa bekerja di luar negeri masih menjadi idaman sebagian warga negara Indonesia atau WNI? Sehingga meski kerap menghadapi konsekuensi kurang enak, para WNI masih tetap tertarik bekerja di luar negeri seperti Malaysia. Pengakuan mengejutkan seorang WNI yang dideportasi menuturkan bahwa demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Alasan mereka bekerja di luar negeri lebih menguntungkan karena bisa menabung dari kelebihan sisa yang dimakan setiap hari daripada mencari pekerjaan di dalam negeri. Pengungkapan jujur seorang PMI deportasi yang mengaku meski diperlakukan tidak nyaman oleh aparat Malaysia, namun tantangan itu tetap mereka hadapi demi menghidupi ekonomi dan kebutuhan keluarga lainnya. Seorang WNI yang bekerja di Sabah, Malaysia mengatakan, mereka rela bekerja di Malaysia tanpa menggunakan paspor atau dokumen keimigrasian demi mengurangi pengeluaran. Walaupun resikonya telah diketahui akan tertangkap aparat kepolisian yang berujung kurungan atau penjara. Kepada jurnalis Kaltara TV dinunukan salah seorang WNI deportasi dari Sabah, Malaysia bernama Sudirman, menuturkan bahwa bekerja di Malaysia lebih menguntungkan karena ada kelebihan dari biaya yang dimakan setiap harinya. Dibandingkan bekerja di kampung halaman, upah yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sudirman mengaku tertangkap aparat kepolisian Sabah di Tawau dan masuk penjara selama 4 bulan sebenarnya adalah sisi apes dan resiko yang harus dia terima. Sekedar catatan, Sudirman tertangkap aparat Malaysia baik imigrasi PDRM atau tentara diraja bukan lantaran karena soal dokumen keimigrasian semata, tetapi terkait soal narkoba. Karena kasus narkotika itulah Sudirman akhirnya identitasnya yang tidak memiliki paspor bekerja di perusahaan perkebunan sawit di Sabah terungkap. Secara jujur, Sudirman juga bercerita bahwa WNI yang tertangkap aparat Malaysia sebenarnya jarang terjadi jika sosok WNI tersebut menjaga diri. Pasalnya WNI yang tertangkap ini memang karena kerap membuat situasi lingkungan bekerja mereka gaduh dan menarik minat perhatian aparat di Malaysia. Intinya WNI ilegal yang tertangkap aparat adalah sisi apes bekerja di Malaysia. Mereka mengaku bolak-balik ke Malaysia dalam status ilegal sebab sejujurnya mereka sejatinya aman. Kecuali terjadi insiden yang membuat aparat di negara tetangga itu melakukan pemeriksaan. Sementara itu di dalam negeri tempat penampungan sementara WNI deportan ini menjalani pendataan identitas dari staf BP3MI Kaltara sebelum akhirnya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing menggunakan biaya pemerintah. Pendataan ini dimaksudkan WNI deportasi yang punya sanak keluarga di Kabupaten Nunukan dan tak ingin pulang ke kampung halaman, maka BP3MI siap memfasilitasi untuk tidak memulangkan ke kampung halaman mereka. Sedangkan WNI deportasi yang tidak ada sanak keluarga yang menampung akan dipulangkan ke kampung halaman mereka. Melalui BP3MI, para WNI deportan Malaysia selama ini diurus dan difasilitasi oleh pemerintah, mulai dari penjemputan penampungan sementara, biaya makan dan minum hingga pemulangan ke kampung masing-masing. Kalau di kampung kami lah susah cari itu laku masuk negara orang. Kalau di Malaysia, enggak tidak dapat itu. Kalau kita rajin kerja ada lah kita dapat. Tapi kalau tak kerja ada juga kan? Iya. Apa enaknya di Malaysia daripada di kampung? Itu yang enaknya di Malaysia itu dan kalau kita rajin kerja kan ada duit. Kalau di kampung susah beli rokok. Pakai paspor? Enggak, lewat samping. Oh, lewat samping yang mana? Enggak, waktu saya lewat samping dari Nunukan ke Malaysia itu siapa? Pinjam. Pakai peluru? Pakai ya? Berapa orang dulu? Sendiri ya? Berapa lagi dia bayar dari sini ke sana? Sampai tawa 1.000. 1.000 ringgit. Kalau dirupiahkan itu berapa? 3 juta. 3 juta lebih. Wih. Sudah berapa lama di Malaysia? Dulu aku masuk lama sudah, baru balik kampung lagi aku masuk bulan 7 aku masuk. Terus kerja apa di Malaysia? Selesai Sawit. Ada anak istri di sana? ada di kampung Di kampung semua? Oh, dari mana asal di Sulawesi? Bone. Orang Bone? Berapa lama di penjara? Di penjara 2 bulan lebih, di penampungan 2 bulan lebih.
sementara main sabu kedapatan atau bagaimana? Enggak ada. Sudah main. Sudah main baru kedapatan, terus dites urin begitu. Sudah berapa lama pakai? Lama. Waktu aku pertama masuk sini, aku ambil surat 2 kali, aku pakai kemarin, tapi tidak bebas. Aku masuk lagi di sini, tidak sudah mau bebas. Terus parahnya itu karena kedapatan dites urin itu ya. Sudah tidak punya paspor, tapi yang pengguna sabu itu. Di dalam penampungan bagaimana kondisinya? Oke, Bagus. makanan itu, air oke, ya. Tidak ada kawannya yang sakit. Ya ada juga sakit sudah semalam. Semua akomodasi transportasi WNI deportan ini dibiayai pemerintah Indonesia melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3 MI Kaltara. Dari Nunukan, Antoleo, Kaltara TV. Kami mana? Ada.